Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar di bawah itu ya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan, kemampuan, keistiqomahan di dalam menjalani perintah Allah yang berupa puasa di bulan suci Ramadan ini dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi yang terpenting adalah semoga kita semuanya diselamatkan di dunia dan juga diselamatkan nanti di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, di dalam video kali ini saya ingin berbagi sesuatu kepada kita semuanya. Akan tetapi sebelum saya bagikan sesuatu ini, Anda wajib memastikan dua hal di dalam menonton video ini, agar waktu Anda tidak sia-sia dan terbuang-buang saja. Yang pertama yang perlu Anda pastikan, di dalam menonton video ini diniatkan semata-mata karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, di dalam menonton video ini Anda sudah ikut berpartisipasi di dalam channel Ahmad Penyejuk Hati ini dengan cara like dan subscribe. Kalau sudah dilakukan yang dua hal itu, dipersilakan Anda lanjutkan di dalam menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih Anda telah menonton video ini dan sudah ikut berpartisipasi di dalam channel Ahmad Penyejuk Hati ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan kepada kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, di sini saya ingin mengawali dengan sebuah hadis yang berbunyi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisap oleh Allah dari seorang hamba di hari kiamat yaitu sholat. Apabila sholatnya itu baik, maka orang itu akan beruntung dan akan berhasil. Akan tetapi apabila sholatnya itu rusak, maka orang itu akan sia-sia dan akan merugi. Dari hadis ini saya bisa menangkapnya bahwa betapa pentingnya kita menjaga sholat, khususnya sholat yang 5 waktu. Dan apalagi di dalam sebuah riwayat yang lainnya dikatakan bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Maka tidak ada alasan bagi kita yang beriman kepada Allah untuk meninggalkan atau bahkan tidak menjaga sholat yang 5 waktu kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu itu? Apakah nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Maka kalau saya menjawabnya, sholat yang pernah kita tinggalkan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di sini saya ingin mengatakan bahwa kalau kita pernah meninggalkan sholat, maka hukumnya wajib bagi kita untuk mengqadha'nya. Lalu bagaimana cara mengqadha'nya? Sebelum saya menjawab bagaimana cara mengqadha'nya, di sini saya ingin berbagi cerita dulu mengenai pengalaman saya yang pernah saya alami, kalau nggak salah di 2004 atau di 2003 gitu. Jadi di situ saya pernah melaksanakan sholat di belakang Bapak Kiai. Setelah selesai sholat, Bapak Kiai itu memanggil saya, Ahmad, kamu ke belakang dan ulangi sholatnya. Di situ saya langsung ke belakang tanpa membantah dan bertanya kepada Bapak Kiai itu tadi. Tapi saya ke belakang dan melaksanakan sholat sesuai dengan sholat yang dilaksanakan pada saat itu. Lupa sholatnya itu apa, sholat asar atau sholat duhur gitu. Yang jelas selesai sholat, lalu kemudian Bapak Kiai itu memerintahkan saya untuk mundur ke belakang dan melaksanakan sholat pada saat itu. Saya bingung, apakah sholat saya batal atau bagaimana begitu. Jadi saya bingung pada saat itu. Tapi tetap saya laksanakan sesuai dengan perintah Bapak Kiai itu. Lalu kemudian setelah selesai sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya apa yang dimaksud
oleh Bapak Kiai itu tadi. Lalu kemudian beriring dengan perubahannya waktu, sambil saya merenung dan berdoa kepada Allah, lalu kemudian masuklah pada sholat yang selanjutnya. Lalu kemudian Bapak Kiai lagi yang menjadi imam itu. Nah, setelah selesai sholat itu, tanpa diawali dengan berzikir dulu oleh Bapak Kiai, lalu kemudian beliau memanggil saya lagi, Ahmad, setiap selesai sholat kamu mundur ke belakang dan ulangi sholat itu. Jadi kata Bapak Kiai itu, Ahmad, kalau kamu selesai sholat duhur, kurang lebihnya seperti itu, kalau kamu selesai sholat duhur, maka kamu mundur ke belakang dan ulangi sholat duhur itu. Tujuannya apa? Siapa tahu kamu pernah meninggalkan sholat, katanya. Maka di situ saya sudah bisa mengerti apa yang dimaksud dengan Bapak Kiai itu. Maka setiap hari dan bahkan setiap waktu, setiap saya selesai melaksanakan sholat duhur, saya mundur ke belakang, lalu kemudian saya melaksanakan sholat duhur. Lalu kemudian setiap selesai sholat asar, saya mundur ke belakang, lalu kemudian saya melaksanakan sholat asar kembali. Setiap saya selesai sholat maghrib, saya mundur ke belakang, lalu kemudian saya ulangi sholat maghrib itu, dan seterusnya seperti itu. Maka dengan kisah ini, saya kira Anda yang menonton video ini sudah bisa memahami bagaimana caranya untuk mengqadha sholat itu. Akan tetapi bagi Anda yang belum bisa memahaminya, kalau Anda atau pernah kita meninggalkan sholat yang 5 waktu itu, maka kita wajib mengqadhanya, karena ini merupakan kewajiban bagi kita untuk menyelesaikannya. Karena nanti kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu meninggalkan sholat yang 5 waktu? Tapi kalau misalkan kita mengqadhanya, insya Allah nanti kita mempunyai jawaban, ya Allah, saya sudah mengqadhanya, seperti itu ya. Jadi cara mengqadhanya adalah, kalau kita saat ini sedang berada di waktu duhur, maka kita pertama kali laksanakan sholat duhur itu pada saat itu. Lalu kemudian setelah selesai 4 rakaat kita selesaikan, lalu kemudian kita panggil salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tanpa diawali dengan zikir. Lalu kemudian kita bangun kembali dan kita laksanakan sholat duhur kembali dengan qadhaan atau dengan mengqadhanya. Jadi niatnya hanya merubah sedikit saja. Kalau sholat duhur yang saat ini niatnya seperti ini, usolli fardhu duhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan, ya, yang perlu digarisbawahi di sini adaan. Ini sholat duhur yang kita laksanakan hari ini juga. Akan tetapi kalau sholat yang qadha, yaitu merubah adaan itu menjadi qadhaan. Contohnya seperti ini, usolli fardhu duhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati qadhaan fardhan lillahi ta'ala. Di dalam hatinya sambil mengucapkan niat, saya melaksanakan sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena mengqadhanya atau menggantinya lillahi ta'ala, seperti itu. Jadi dan seterusnya, sholat asar, sholat maghrib, isya, dan subuh seperti itu juga. Hanya tinggal merubah adaan menjadi qadhaan. Nah, itu semoga bahasa saya ini bisa dimengerti oleh Anda yang menonton video ini. Andai saja Anda tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan, dipersilakan Anda bisa bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti di sana akan saya menjawabnya, dan bacaannya juga insya Allah nanti akan saya share di kolom komentarnya itu bagi Anda yang belum bisa memahaminya. Akan tapi yang terpenting adalah semoga video ini bermanfaat dan kita wajib menjaga sholat kita, karena sholat kita itu merupakan pokok dari apa yang nanti akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya. Jadi kalau pernah kita meninggalkan sholat yang wajib ini, maka kita wajib mengqadhanya. Jadi mungkin kita
mempunyai tugas untuk menyebarkan video ini kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, atau kepada media sosial yang kita punya, kalau video ini dianggap bermanfaat. Semoga harapan saya video ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai di sini saja mungkin videonya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.